Kita mulai ya pembelajaran pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dalam limpahan keberkahan dari Allah SWT dan mengucapkan dengan kalimat Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kearifan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali dengan membaca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yel-yelnya masih ingat? Ayo kita bersama-sama. Kalau bilang apa? Ibu bilang selamat pagi, langsung dijawab ya. Oke. Selamat pagi, pagi. Selalu semangat, luar biasa. Makasih. Baik. Nah, sebelum kita ke pelajaran berikutnya, Ibu akan review sebagai refresh pertemuan berikutnya, yaitu yang lalu kita bicara tentang apa? Tentang perkantoran ya. Jadi yang lalu yang kita diskusikan adalah tentang prinsip-prinsip manajemen perkantoran, bahwa sebuah perkantoran, baik itu kantor pemerintahan, kantor swasta, BUMN, LSM maupun NGO, itu pasti memiliki sebuah rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dari satu persatunya. Yang pertama adalah prinsip perencanaan, yang kedua adalah prinsip pengorganisasian, yang ketiga adalah prinsip pengawas, dan yang keempat adalah prinsip koordinasi. Nah, dalam keempat ini tidak bisa dipisahkan, pasti ada sesuatu yang harus diwujudkan. Misalnya mau mendirikan perusahaan baru, terus nggak ada perencanaan, ya nggak mungkin. Perencanaan itu ada suatu hal yang penting, karena itu untuk mengembangkan atau melihat nanti goal terakhirnya apa. Itu dari rancangan, nggak bisa tiba-tiba gitu. Rancangannya apa, tahapan-tahapannya apa, dan terakhir goalnya adalah apa. Itu harus sudah terancang sebelum perkantoran itu berdiri. Demikian juga pemerintahan. Pemerintahan itu ada sebuah kebijakan besar namanya RENSA, rencana strategis. Nah, di atasnya itu biasanya di perkantoran, di UIN di sini, dan seluruh lembaga pendidikan itu pasti ada rencana strategis, terutama di pemerintahan. Di atasnya ada RPJMN, di atasnya lagi ada RPJP. RPJP itu adalah rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun. Cascadingnya bawahnya ada RPJMN, rencana jangka menengah 5 tahun. Diterjemahkan lagi menjadi RENSRA. Nah, itulah sebuah prinsip perencanaan. Pengorganisasian juga demikian, nggak mungkin bahwa sebuah lembaga tidak ada strukturnya. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Maka harus ada sebuah organisasi atau struktur. Siapa CEO-nya, ya, siapa manajernya, siapa dirjennya, siapa menterinya, siapa direkturnya sampai ke bawah. Harus ada struktur. Setelah struktur maka harus ada pengawasan, karena ini untuk pengendalian, jadi harus diawasi seoptimal mungkin. Dan yang terakhir adalah prinsip koordinasi. Meskipun orang bilang setiap tusi di dalam pemerintahan ada kalimat mengkoordinasikan. Jadi kalimat yang mudah, kalimat yang sering diucap dan indah untuk diucap, namun susah untuk direalisasikan. Sepertinya prinsip yang kecil tapi memang susah direalisasikan. Kadang-kadang masih terjadi beberapa yang memang kita rasakan kurang koordinasi. Oke, sudah bisa memahami ya materi yang kemarin? Ibu cuma review sedikit, mudah-mudahan masih ada diingatan anak semua. Berikutnya lagi kita akan materi yang berikutnya, yaitu pertemuan ketiga ini tentang organisasi kantor dan tata ruang kantor. Tadi saya sampaikan bahwa organisasi kantor adalah mutlak. Baik anak-anak, setelah kita review materi yang lalu, maka kita ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang organisasi. Ada topik-topik yang dalam organisasi adalah pertama adalah tentang pengertian organisasi kantor, yang kedua peran organisasi kantor, yang ketiga adalah pengolahan tata ruang kantor serta pengembangannya. Organisasi kantor menurut beberapa pakar, misalnya Robin dan Jets, itu menekankan bahwa organisasi kantor adalah
struktur formal yang mengatur bagaimana tugas dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Jadi tadi Ibu sampaikan di awal bahwa struktur itu ada beberapa bentuk ya. Misalnya di pemerintahan itu ada menteri yang memimpin. Terus kalau di badan itu berarti ada kepala badan. Kepala badan itu setara dengan siapa? Setara dengan menteri, karena pemerintahan itu ada KL, K_R, termasuk lembaga ya, termasuk lembaga-lembaganya juga. Jadi menteri itu biasanya strukturnya di bawahnya ada sekjen. Sekjen berarti yang mengkoordinasikan seluruh satu kementerian tersebut. Setelah itu ada eselon 1. Eselon 1 melihat pada tugasnya masing-masing. Ibu contohkan, karena Ibu lama tugas di Kementerian Agama, Ibu contohkan misalnya di Kementerian Agama itu ada Dirjen Pendidikan Agama Islam, ada Dirjen Haji PHU, ada Dirjen Pembinaan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, karena Kementerian Agama itu mengatur seluruh agama. Setelah itu ada BMB/PSDM, ini yang mengatur tentang moderasi beragama berupa badan. Terus ada tentang Itjen gitu ya, Inspektorat Jenderal, itu yang pengawasan sebagaimana yang tadi yang Ibu sampaikan dalam review, ada fungsi pengawasan. Jadi kalau yang lalu ada BPJPH, sekarang sudah beralih ke badan sendiri. Itu misalnya di Kementerian Agama, misalnya Kementerian Pendidikan. Kalau Kementerian Pendidikan berarti ada sekjen itu pasti itu ya, karena sekjen itu yang mengkoordinir kesekretariatan, itu harus ada, wajib. Ada yang bentuk sekjen, ada yang bentuk sestama. Nah setelah itu ada beberapa dirjen. Tadi katakan bahwa menurut kebutuhan organisasi tersebut. Kalau tadi Kementerian Agama karena mengatur fungsi agama dan fungsi pendidikan, maka tadi ada beberapa fungsi yang memang harus dimunculkan. Setelah itu ada Ibu contohkan tadi Pak, Kementerian Pendidikan ya. Sekarang jadi ada Kemendikbud, ada Kemenristek-Dikti gitu ya. Nah, kalau Kemendikbud berarti apa? Ada Dirjen Dasar Menengah. Dasar ada, menengah ada gitu ya. Dan ada inovasi ya. Jadi ada kreativitas yang berbentuk beberapa inovasi. Dan ada MTM sekarang. Jadi berkembang demikian. Demikian juga di swasta, BUMN, NGO, LSM itu mengikuti pada kebutuhannya masing-masing. Peran organisasi kantor, koordinasi dan integrasi, Robin dan Judge tahun 2019 dalam bukunya Organization Behavior menyatakan bahwa organisasi kantor berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai fungsi dalam departemen atau dalam sebuah perusahaan atau perkantoran. Jadi Ibu tadi sampaikan dan sudah berikan contoh, misalnya di kesekjenan itu seluruh fungsi kesekjenan ada. Misalnya apa kalau di kesekjenan? Ada biro perencanaan, ada biro SDM gitu ya. Terus ada biro umum. Biro umum itu seluruh yang mengatur pelayanan umum dan layanan pimpinan. Terus ada biro hukum, ada biro organisasi, jadi Ortala dan tata laksana. Itu adalah di seluruh sekjen atau sistema. Yang pertama tadi adalah dari koordinasi dan integrasi. Yang kedua adalah tentang efisiensi operasional. Jadi berperan sebagai operasional melalui melalui pengaturan sumber daya yang optimal, termasuk manusia dan teknologi. Ini dari sisi efisiensi. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Jadi Stephen dan Phillips itu menerjemahkan dalam bukunya Manajemen, mengatakan bahwa organisasi kantor berperan sebagai saluran komunikasi yang memastikan informasi mengalir secara lancar antar departemen atau level yang lain. Ini tidak jauh tadi ya dari fungsi koordinasi. Jadi misalnya contoh kecil, biro di kesekjenan saja ya, biro perencanaan mengadakan sebuah acara di di room A, di ruang rapat A. Nah, terus dari biro hukum ternyata mau mengadakan acara juga di biro di room A tersebut pada hari yang sama dan pada jam yang sama. Nah, kalau tidak ada koordinasi maka terjadi tumbrukan ini. Dan itu akibatnya nampak bahwa tidak ada koordinasi, tidak ada pengaturan.
Berarti biro umumnya ini nggak ngatur nih, karena ini yang mengatur ruangan adalah biro umum. Apalagi misalnya sampai menghadirkan tamu dari luar. Yang keempat adalah pengambilan keputusan yang tepat. Kami dan Polri dalam bukunya Organization Development and Change mengatakan bahwa organisasi kantor adalah menyediakan data, informasi akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Di beberapa kementerian kita ketahui, saya kira bukan di kementerian aja ya, di seluruhnya ya, bahwa data adalah urgent, vital, sangat penting, dan harus ada. Jadi tanpa data kita nggak pede. Tanpa data kita nggak bisa mengusulkan anggaran misalnya. Misalnya Biro Perencanaan mengusulkan anggaran untuk penerimaan BOS. Berapa siswa madrasah yang ada? Kalau nggak ada datanya mahasiswa seluruh Indonesia, maka Bappenas dan Kementerian Keuangan tentunya akan pertanyakan gitu ya. Gimana sih ngusulin kok nggak ada datanya? Itu sangat vital. Jadi data itu sangat penting. Ini untuk pengambilan keputusan-keputusan harus berdasarkan data. Dan data pun harus yang valid. Yang kelima adalah pengembangan karyawan. Ini tentunya tadi diorganisasikan atau dikoordinir oleh Biro SDM. Kalau dulu namanya Biro Kepegawaian, sekarang Biro SDM. Biro SDM ini berperan sebagai dari rekrutmen sampai kepada pelatihannya. Jadi berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan, itu berarti rekrutmen. Setelah itu dalam sebuah organisasi yang sedemikian besar perlu berapa kebutuhan. Jadi kalau misalnya idealnya seluruhnya harus ada standar ya. Jadi ketika kita bilang guru, berapa kebutuhan guru seluruh provinsi? Guru apa dulu? Guru agama atau guru bidang studi? Atau guru olahraga dan guru yang lain misalnya ya. Terus yang kedua, kita mengetahui standarnya bagaimana menghitung kebutuhan. Jadi standar dengan data harus digabungkan. Maka menghasilkan sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan itulah yang akan dijadikan sebagai tentang pengembangan karir dan sebagainya ya. Sebelum keputusan yang tepat dan pengembangan karir atau komunikasi yang efektif. Berikutnya silahkan nanti dibaca sendiri anak-anak, bisa sambil di mana saja bisa baca ke ibu ya. Nah, ini adalah ringkasan, ibu kasih satu slide tentang ringkasan peran organisasi kantor, baik itu dari perannya, ahlinya, dan sumbernya. Jadi nanti silahkan dilihat misalnya tentang efisiensi operasional, itu dilihat dari DAF ya, DAF 2018 tentang organisasi, tentang desain dan teori organisasi, itu silahkan lihat. Oke, baik. Makasih, sudah cukup? Baik. Kalau sudah cukup berarti ibu juga cukupkan karena waktu juga. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu semangat belajar di mana saja. Mudah-mudahan Allah mempermudah semua jalan kita menuju kepada cita-cita yang diharapkan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.